Janwa Diana, owner UD Sentosa Sil, kembali berurusan dengan masalah kantor bisnis Janwa Diana di kawasan pergudangan Margomulyo di Satroni Maling. Barang yang hilang dikabarkan kebanyakan adalah barang dagangan berupa spare part impor yang ditaksir kerugian sekitar 5 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jatim, Tony Hermawan. Rekan Tony, silakan laporan Anda. Ya baik rekan Alinda, terima kasih. Bahwa benar gudang milik Janwa Diana, owner dari UD Sentosa Sil, kembali menjadi sorotan. Kabarnya pengusaha owner di Lasal Surabaya itu kantornya yang berada di kawasan pergudangan Margomulyo di Satroni Maling. Gudang tersebut dulu pernah disidak oleh Wamenaker Immanuel Ebenezer untuk mengklarifikasi dugaan kasus menahan ratusan ijazah milik karyawan. Melalui pengacaranya, Andre Rian Idayanto, Aldoni Boykuso, dan Elok Dwi Kaja, perkara tersebut dilaporkan ke Mapolda Jawa Timur berdasarkan berdasarkan perhitungan stok opname, maksud saya barang-barang yang hilang kebanyakan seperti barang-barang impor jenis-jenis spare part yang dimana seperti dinamo, seal, bearing, dan sebagainya. Pihak pengacara berharap apabila pelaku tertangkap bisa ditindak dengan tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan. Sebab dari hasil perkiraan mereka, informasinya kerugian mencapai 5 ribuan dolar atau sekitar 5 miliar. Dan itu masih bisa berpotensi bertambah karena stok opname masih proses berlangsung. Menurutnya tak ada yang mengetahui siapa atau kapan peristiwa pencurian itu terjadi. Kabarnya Satpam Komplek Pergudangan bahkan terkejut ketika diberitahu atas kejadian pencurian di gudang milik Diana ini. Sebab setiap kali Satpam kawasan pergudangan melakukan patroli tidak ada aktivitas mencurigakan. Sedangkan Diana sendiri bersama suaminya Handi Sunaryo diketahui sekarang sedang dipenjara dalam kasus diadili kasus dugaan perusakan mobil dan gudang Diana di Margomulyo sejak April lalu disegel oleh Pemkot Surabaya terkait kasus ijazah. Nah, yang mengetahui gudang tersebut ada pembobolan terjadi pada 19 Agustus lalu. Pihak dari famili Diana memang mengurus administrasi dan perizinan agar gudang bisa dibuka kembali. Hingga akhirnya 19 lalu Satpol PP didampingi oleh famili Diana melakukan pengecekan, dan ketika di dalam melakukan pembukaan segel, ketika dicek di dalam kondisinya sudah acak-acakan. Dari jejak kerusakan yang terlihat, diperkirakan pelaku masuk melalui gerbang tidak melalui gerbang utama, melainkan melewati tembok sisi timur dengan merusak kawat duri, maksud saya, kemudian masuk dengan menjebol atap plafon. Memang jika diperhatikan, ketika saya beberapa kali meliput gudang Diana soal ijazah, kawasan tersebut memang cukup sepi dan gelap karena minim lampu penerangan kalau malam hari. Apalagi tembok sisi timur gudang Diana hanya berbatasan dengan ruas jalan pergudangan, tidak berhadapan-hadapan dengan pintu masuk gudang yang lainnya. Sedangkan sisi timur jalan raya pun merupakan lahan kosong. Diperkirakan setelah pelaku berhasil menggeledah gudang, beberapa barang-barang yang mahal-mahal saja yang dicuri, sebab ada beberapa barang-barang tertata di kardus, banyak yang sudah bekas dibuka gitu ya, maksud saya ya, tapi ketika nilainya tidak seberapa ditinggalkan begitu saja oleh pencuri. Selain itu, pelaku juga diduga berusaha membuka dua brankas yang ada di dalam gudang, namun tidak berhasil sebab ada tanda-tanda kunci tertempel pada dua brankas. Sementara itu, dan ada juga kerusakan seperti AC yang dibongkar, yang kuningannya sudah dikuliti dan diambil tembaganya dan kabel-kabel lainnya. Pihak pengacara sendiri berharap kasus ini bisa ditangani oleh kepolisian Polda Jawa Timur dan berharap
pelaku bisa tertangkap. Begitu rekan Alinda dari Surabaya. Untuk melengkapi keterangan kami, berikut wawancara bersama pengacara terkait Andre Rian Hidayanto. Kita melaporkan dugaan tindak pidana pencurian dan pencurian disertai pemberatan terhadap CV Santoso Sil. Ya, kita mengetahuinya ketika gudang ini telah kami selesaikan proses TBG-nya, proses administrasinya. Setelah itu dibuka segelnya oleh Pemkot. Setelah itu kami mengecek keadaan di dalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.